Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Abdillah Hafiz Firmansyah, Nur Krisnani, dan Akmal Taufikul Hakim. Di sini kami akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi ACL. Dipersilakan untuk Saudara Abdillah. Baik, pada bab pertama ini kita akan menciptakan proyek baru di ACL 9. Langkah pertamanya adalah kita mengklik New, File, New, setelah itu Project, dan kita akan membuat sebuah file yang berjudul acl_ausi_nim kita sendiri. Kebetulan saya sudah membuatnya, maka kita akan mengklik Save. Nah, setelah itu kita akan membuat file yang berjudul Metapor. Caranya yaitu kita akan mengklik sampel ini, terus kita akan mencari file yang berjudul Credit Cards Metapor. Setelah itu kita open, kita next, sampai pada save, kita klik folder praktek ACL. Setelah itu kita akan membuat file yang berjudul credit_cards_metamor dan kita klik save. Finish. Maka credit card metamor akan keluar di layar kita. Nah, setelah Metapor ada juga file yang bernama Trans_April. Caranya sama seperti tadi, tetapi di sini kita akan mengklik New. Bedanya adalah kita akan mengklik bagian table. Nah, klik sampel. Setelah itu kita akan mencari file yang berjudul file yang berjudul Trans_April. Kita cari file Trans_April, kita klik, open, next, kemudian kita save di file praktek ACL, sama seperti tadi. Terus kita akan membuat filenya berjudul trans_April. Setelah itu kita save. Maka akan muncul seperti yang ada di layar saat ini. Setelah Trans_April, kita akan mengimport file unacceptable codes. Caranya sama saja, ke table, next, ke sampel, terus kita akan mencari file unacceptable codes. Yang ini, kita open. Nanti yang kayak gini-gini dipotong aja ya. Ini. Unacceptable codes.
Kita akan ke bagian unacceptable codes, filenya yang ini. Setelah itu kita next. Pada bagian identify properties, kita akan menggantinya menjadi delimited text file. Kita next. Setelah itu kita ganti field separatornya menjadi tabs. Seperti ini. Kemudian kita next. Dan membuat file yang berjudul unacceptable codes. Kita save. Pada name field ini kita ganti menjadi codes. Dan field 2-nya menjadi description. Kemudian kita next. File unacceptable codes telah selesai. Setelah itu, kita akan membuat file company department. Langkahnya sama. Table, text, klik sampel, terus kita akan mencari file company department. Kita klik yang ini. Kita next. Pada bagian identify properties-nya juga kita ganti menjadi delimited text file. Kemudian next. Field separator-nya kita ganti menjadi tab. Kita next. Kita ganti menjadi company debt. Kemudian klik save. Pada field 1 ini kita akan mengganti namanya menjadi department name. Kita singkat saja. Kemudian field 2-nya menjadi department code. Kemudian next. Company debt telah selesai. Setelah file company debt, kita akan mengimport file employees. Caranya sama saja, new table, kita klik sampel, dan mencari file employees. Kita pilih yang ini. Next saja terus, dan kita akan meng-save dengan nama file yaitu employees. Save. Next.
Selanjutnya adalah file terakhir, yaitu acceptable codes. Tinggal mencari file acceptable codes di bagian sini. Kita klik open, next, next, dan tinggal kita save dengan nama acceptable codes. Kemudian kita save. Baiklah, pada bab 1 ini telah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk penjelasan bab 2, kepada Akmal dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu tentang verifikasi file data. Nah, seperti yang telah teman saya paparkan sebelumnya, di sini saya ingin melanjutkan. Yang pertama, seperti kita lihat dalam screen, pertama kita buka ACL-nya itu sendiri, lalu kita buka file yang telah kita buat sebelumnya, yaitu ACL _AUSI lalu _name. Nah, selanjutnya kita klik di bagian kanan atas seperti pada layar, yaitu credit card MetaMob. Nah, cara membukanya itu ada di open lalu dipencet tabelnya. Selanjutnya klik bagian edit di bagian kiri atas, lalu pilih table layout. Nah, di sana akan memunculkan kategori dan tipe yang telah didefinisikan sebelumnya. Lalu setelah itu kita bisa lihat ada field-field yang dimana field itu mencantumkan card _num, yaitu data atau karakter abjad yang mendefinisikan simbol kartu itu sendiri. Nah, setelah itu selanjutnya pada layar dapat dilihat, kita double klik pada bagian card dan num, lalu pilih daftar type, pilih ASCII, setelah itu klik the green check mark pada pojok sebelah kiri, lalu close untuk di save. Nah, close-nya itu dapat kita close dengan Windows table layout, lalu pilih yes. Nah, seperti gambar pada layar yang telah ditampilkan. Selanjutnya, untuk memverifikasi pada table, yang pertama kita gunakan tipe data yang kita rancang untuk ACL, lalu gunakan verify comment agar mengecek apakah data tersebut masih oke atau tidak. Nah, cara yang pertama itu, pertama kita pilih file yang telah kita buat, yaitu tadi itu credit card MetaMorph. Nah, sudah itu pilih open, lalu pilih lagi tabelnya. Nah, setelah itu pilih data dan verify di bagian menu. Setelah itu kita pilih verify field, lalu tekan selected field-nya. Sesudah itu klik add semuanya, lalu klik OK. Dan akan diverifikasi oleh verify field. Klik OK dan nanti akan muncul you have zero data verify error. Error artinya sedang diverifikasi dan tidak ada yang error. Nah, selanjutnya
saya akan menerangkan tentang memberi catatan dokumentasi pada pekerjaan project audit. Nah, pertama, pilih nama proyek pada kotak overview seperti gambar di layar, lalu klik File, Properties, lalu muncullah Project Properties. Nah, lalu pada bagian Notes, isi dengan data yang telah kita buat, lalu klik OK pada Project Properties yang seperti di layar. Selanjutnya, untuk menambahkan catatan pada tabel yang kita telah buat sebelumnya, pertama buka employee yang tadi kita sudah buat, lalu seperti biasa open table, lalu pilih record cell number 3 dan klik kanan, pilih edit note, dan edit note akan langsung muncul seperti pada layar. Note ini dibuat dengan kebutuhan masing-masing dari apa yang kita butuhkan. Lalu klik OK, dan otomatis catatan pun akan muncul pada tabel yang kita telah buat. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan di bab 2 ini. Selanjutnya akan dilanjutkan bab 3 oleh rekan saya, yaitu Nur Krisna ini. Untuk Nur Krisna ini dipersilahkan. Terima kasih untuk saudara Akmal. Selanjutnya untuk di bab 3 ini saya akan menjelaskan mengenai analisis data. Jadi tujuannya itu yang pertama adalah mencari total utang, kemudian ada ekstrak, menyalin data bersyarat untuk jumlah kartu kredit, kemudian mencari transaksi untuk customer tertentu, kemudian ada mencek jumlah kartu kredit. Jadi yang pertama untuk menentukan total utang, yaitu mentotal failed credit limit. Langkahnya yang pertama ada aktifkan ACL dan buka project, yaitu open file ACL AUSI NIM, kemudian buka file table credit cards Metaphor. Yang kedua pilih analyze, kemudian total fields. Jadi nanti ada total pada dialog box, kemudian ada pilih failed credit limit. Jadi jika kita ingin menjumlahkan field ini, tidak perlu memilih field yang lainnya. Kemudian klik OK, maka bar view akan menghasilkan credit limit 1440800, artinya bahwa jumlah uang yang di field credit limit mencapai 1440800. Mungkin berbeda dengan hasil ini. Kemudian yang kedua ada menampilkan credit card atau kartu kredit yang kadaluarsa berdasarkan tanggal. Yang pertama ada aktifkan credit card Metaphor, kemudian klik edit view filter pada toolbar. Jadi nanti ada edit view filter pada dialog box. Jadi pada box expression ketik EXPDT 200400101. Jadi bisa klik date dan pilih tanggal, misal 2004-0101, langsung tahap demi tahap dari tiga dari tanggal, bulan, tahun, jika tidak mau mengetik secara langsung. Kemudian klik OK, kemudian pilih Analyze, Count Records, klik OK, pada bar status akan diperlihatkan 8/200 records feeds yang kadaluarsa pada tanggal 1 Januari 2004 atau kurang. Kemudian masuk klik date, kemudian klik total save as, kemudian diisi, kemudian klik OK, selanjutnya klik OK lagi. Selanjutnya jika ingin mengekspor
nomor kartu kredit yang sudah kadaluarsa ke dalam text file dengan cara seperti ini. Yang pertama ada klik data, kemudian export to other application, kemudian export akan tampil pada dialog box. Kemudian pilih view, dari export as pada daftar drop down, pilih text. Kemudian ketik nama file pada to text box. Misalnya expiry 2004-0101.txt, kemudian klik OK. Selanjutnya bisa dilampirkan untuk email ke pemilik. Setelah itu bisa di print out jika diperlukan. Kemudian mencari transaksi dengan kode nomor customer. Jadi telah terjadi berita hangat dengan salah satu customer yang bernomor 444413. Anda ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan transaksi customer tersebut. Untuk melengkapi tugas ini ada dua cara yang berbeda. Jadi ada dua cara. Yang pertama ada menciptakan dengan penggunaan fungsi find, melihat semua record dengan nilai customer number dengan nomor 444413. Anda dapat menggunakan fungsi yang ada di ACL atau menghitung file. Kemudian menciptakan filter dengan customer numbers yang sama, yaitu 44413. Sebelum mengerjakan ini, alangkah baiknya kita periksa terlebih dahulu type data yang terdapat pada tabel TransApril. Karena file diambil dari Excel, jadi untuk Excel sendiri itu bisa tidak beraturan. Jadi untuk itu boleh jadi ada perubahan dalam beberapa type data dengan melakukan sebagai berikut. Jadi edit type data pada TransApril dengan langkah sebagai berikut. 1. Buka tabel, kemudian TransApril, aktifkan tabel TransApril, kemudian klik edit table layout. Maka akan tampil table layout. Yang pertama adalah field amount, telah benar, type datanya numerik, kemudian file card name dan codes harus diedit menjadi type data ASC2, kemudian ada file customer number dan description, sudah benar type datanya ASC2. Kemudian ada file transdate, sudah benar type datanya date. 3. Double klik card name dari daftar drop down, pilih type ASC2, klik the green check mark atau pojok di atas pojok atas kiri. Kemudian ulangi untuk kode seperti melakukan card name. Kemudian ada close window table layout. Jadi sekarang telah dilakukan pengecekan file dan membetulkannya type data, tinggal memproses penggunaan fungsi atau find. Selanjutnya double klik code supaya type berisi ASC2, kemudian klik pojok kiri atas hingga keluar, kemudian klik OK, kemudian ubahlah file yang belum sesuai yang diminta soal sehingga tampilan jika semua sudah diedit sebagai berikut. Kemudian untuk penggunaan fungsi find yang menempatkan pada record customer, yang pertama ada aktifkan tabel TransApril, kemudian klik simbol edit view filter pada toolbar, maka tampil edit view filter di dialog box. Kemudian di box expression ketik ekspresi berikut ini, find kurung buka titik 2 444413 titik 2 koma CWSTNO kurung tutup, kemudian klik verify, sebuah pesan yang menyatakan ekspresi valid, klik OK, kemudian ekspresi tidak valid dikoreksi lagi dan verifikasi lagi tabel TransApril. Kemudian klik OK dan hasil file customer number yang berisi 44413, kemudian pada menu utama pilih analyze, count records, klik OK, hasilnya 26/281 records have a customer number value 444413. Kemudian analyze count record, kemudian setting filter langsung. Untuk
setting filter langsung. Yang pertama ada aktifkan table TransApril, kemudian klik remove filter pada toolbar untuk menghapus filter. Kemudian klik edit view filter pada toolbar, maka akan tampil pada dialog box edit view filter. Kemudian ketik customer number sama dengan tanda petik 444413 tanda petik lagi, kemudian klik OK. Jadi setelah itu kita udah menggunakan fungsi find, kemudian klik remove filter pada toolbar. Jadi ketika kita mengaplikasikan suatu filter terhadap data yang kita ingin menyimpannya, maka kita akan memiliki beberapa opsi atau pilihan. Jadi kita dapat yang pertama ekstrak filter data ke table lainnya, kemudian ada menciptakan laporan yang berisi hasil filter. Kemudian mencek saldo kredit card. Untuk cara memeriksa saldo kredit card, jadi salah satu cara melihat berapa banyaknya pemilik kartu kredit yang saldonya tinggi, maka dapat difilter dan hasil filternya disimpan pada Newbal yang nilai di atas $2.000 dan Newbal nilai lebih besar dari $1.000. Kemudian pilih filter Newbal untuk mendapatkan saldo $1.000 atau $2.000 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada buka table credit cards metafor, kemudian klik yes. Jadi jika ACL menampilkan pilihan untuk menyimpan ke table credit cards metafor yang asalnya pindahan dari table TransApril, kemudian right click pada judul kolom Newbal, setelah itu scroll horizontal untuk melihat kolom-kolom, kemudian pilih quick sort descending, kemudian ACL membuat daftar saldo setelah terurut dari terbesar sampai terkecil descending, kemudian klik edit view filter dengan menekan simbol pada toolbar pada dialog box edit view filter, kemudian ketik ekspresi pada box expression sebagai berikut, Newbal, kemudian 2000, kemudian klik OK. Jadi saldo-saldo di atas $2.000 akan tampak di kotak view berturut secara descending. Kemudian pilih menu bar analyze, kemudian count records, kemudian klik OK. Status bar memperlihatkan hasil instruksi yaitu 53/200, artinya sejumlah 53 record dari 200 record telah berada pada variabel Newbal dan jumlah di atas $2.000. Selanjutnya bisa rubah filter record, simpan di variabel Newbal jumlahnya di atas $1.000. Kemudian pada filter, rubah filter menjadi Newbal lebih dari 1.000 dan tekan enter. Kemudian pilih analyze, count record, klik OK. Jadi kita akan dapat hasil 65 record dari hasil kriteria filter tersebut. Kemudian pada saat kita mau menggunakan filter, bisa menggunakan kriteria lebih dari satu kriteria. Jumlah-jumlah pada filter pas dump dan pinch memberikan indikator bermasalah pada pengguna kartu kredit sesuai dokumen policies.doc yang telah kita buat, maka bisa ditambahkan informasi ini bahwa pemakai metafor credit card wajib dilunasi saldonya setiap bulan. Kemudian untuk merubah filter menjadi Newbal lebih dari 1.000 or past dump lebih dari 0 or pinch lebih dari 0. Jadi menghitung record yang terfilter hasilnya 89 record save as bad employees. Jadi apabila kita ingin record yang terfilter dimasukkan ke dalam table baru atau bertujuan di print, selanjutnya kita bisa menjumlahkan kartu kredit yang kadaluarsa dengan cara sebagai berikut. 1. Klik remove filter pada toolbar. Yang kedua, right click, kemudian atau klik kanan pada past dump, dan klik kanan pilih quick sort descending. Kemudian tekan scroll untuk melihat record.
Selanjutnya, bisa dengan klik Newball, kemudian klik kanan, pilih Sort Descending, dengan hasilnya seperti yang ditampilkan pada layar. Setelah itu, klik Save. Paling itu aja untuk penjelasan dari bab 3 analisis data. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.